Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya, Dudi Hartono. Kali ini kita berada dalam kelas Digital Marketing Communication. Oke, pada sesi ini kita akan bicara tentang ruang lingkup Digital Marketing Communication. Pada dasarnya, Digital Marketing Communication atau Digital Marcom adalah penerapan strategi komunikasi marketing pada ranah digital. Jadi, perencanaan dan strateginya dari offline diubah ke digital gitu. Oke, sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang ruang lingkup digital marketing communication, seperti biasa saya ingatkan, silakan subscribe, like, berikan komen, dan centang tanda notification agar bisa mendapatkan info-info terbaru tentang materi terbaru di perkuliahan ini. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, kita akan membicarakan digital marketing communication. Tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan media baru. Media baru adalah merupakan bentuk konvergensi dari beberapa media lama menjadi sebuah media yang multiplatform gitu. Bentuknya digital gitu. Nah, dalam sesi ini kita akan membicarakan ruang lingkup media baru terkait komunikasi pemasaran digital atau digital marketing communication tadi. Yang pertama adalah bagaimana media baru kaitannya dalam kegiatan promosi. Kita tahu sejak era atau ribut-ribut pandemi COVID-19, banyak negara melakukan lockdown, di Indonesia melakukan PSBB, banyak kegiatan offline terganggu, begitupun dengan kegiatan promosi atau kegiatan komunikasi pemasaran. Nah, kemudian kita tahu juga banyak orang bermigrasi ke ranah digital. Traffic di dunia digital meningkat tajam gitu selama PSBB. Penjualannya baik retail maupun promosinya. Nah, ruang lingkup pertama adalah kita bicara tentang bagaimana kita berpromosi di media baru tersebut. Kemudian yang kedua terkait komunikasi pemasarannya dengan era yang disebut revolusi industri 4.0, yaitu revolusi industri keempat. Saat ini seperti yang kita sedang jalankan. Oke, yang ketiga adalah komunikasi pemasaran tentu saja di era digital. Era digital merupakan salah satu ciri dari revolusi industri itu tersendiri. Oke, dalam media baru, new media, ada beberapa hal yang sifatnya elementer yang kita harus pahami. Yang pertama, platform media baru itu rata-rata mobile friendly web design gitu. Jadi fitur-fiturnya itu mudah untuk kita operasikan. Nah, ini bentuknya juga sangat interaktif. Yang kedua adalah tentu saja berkait dengan search engine-nya yang friendly, website development untuk mengembangkan website itu sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah website, kita juga harus memahami poin ketiga, 4, 5, dan 6, yaitu tentang SEO. SEO adalah Search Engine Optimization, bukan sosial. Search Engine Optimization. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kampanye untuk mendongkrak atau mendorong peringkat website kita pada mesin pencari. Jadi, kira-kira kalau orang mau cari website kita, kuliah daring gitu, di Google, begitu pencet kuliah daring, yang muncul adalah kuliah daring milik saya. Nah, itu adalah pekerjaan seorang SEO, Search Engine Optimization. Oke, yang kedua adalah
SEM, Search Engine Marketing. Ini bentuk internet marketing yang berhubungan dengan riset dari sebuah website yang dihasilkan melalui mesin pencari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic tadi, jumlah pengunjung. Kita punya website namanya www.kuliahdaring.com namanya gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan peningkatan jumlah pengunjung itu menggunakan SEM, Search Engine Marketingnya. Jadi ini akan sangat memudahkan buat melakukan decision gitu terkait dengan rencana pemasaran atau strategi pemasaran kita, karena data-data risetnya terkumpul di situ. Kemudian yang ketiga lah SMO atau Social Media Optimization. Jadi ini cara meningkatkan jumlah traffic website melalui platform media sosial. Jadi ini sama seperti SEO tadi, ini adalah bagaimana kita membuat orang tertarik mengunjungi sosmed kita gitu. Yang terakhir adalah social media marketing atau SMM. Ini platform media sosial seperti Instagram atau Facebook dan lain-lain yang digunakan untuk melakukan promosi, baik gratis maupun berbayar. Oke, selanjutnya adalah kita pahami dulu apa itu revolusi industri keempat atau revolusi industri 4.0 gitu. Jepang menggunakan istilah 5.0 gitu. Nah, ini revolusi yang berbeda. Dia tidak sebenarnya sama, mirip-mirip saja dengan industri 4.0 dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Oke, saya mulai dari revolusi industri pertama. Ini terjadi pada akhir abad ke-18 menjelang abad 19, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt gitu. Nah, penemuan mesin uap ini mengubah moda kapitalisme, di mana kemudian banyak mesin-mesin dalam bentuk mekanik ban berjalan gitu menggantikan posisi-posisi manusia gitu, sehingga banyak pabrik-pabrik melakukan PHK. Nah, revolusi industri yang pertama tidak hanya tentu saja mengubah struktur moda perekonomian, tapi menggoyang juga struktur di atasnya. Kalau kita bicara tentang teori basis dan bangunan atasnya Karl Marx mengatakan bahwa ekonomi adalah basis, perubahan pada struktur ekonomi akan mengubah perubahan struktur budaya, politik, dan sebagainya. Oke, kemudian masuk ke revolusi industri kedua di akhir abad 19. Ini ditandai dengan elektritisasi. Gitu. Jadi penggunaan tenaga listrik untuk menggantikan tenaga mekanik pada mesin-mesin industri. Ini produksi mesin kapitalisme semakin bertambah. Mesin semakin merampas pekerjaan-pekerjaan manusia gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tangan gitu. Nah, kemudian masuk ke revolusi industri ketiga, ini mulai masuk era komputer. Otomatisasi proses produksi dilakukan dengan komputer. Mulai ada program logic control gitu. Jadi sistem-sistem komputer yang sangat sederhana, umpamanya kayak kalkulator, itu kan bagian dari sistem model perhitungan komputer yang paling sederhana gitu. Di revolusi industri ketiga ini nanti bedanya dengan revolusi industri keempat, ini belum terbentuk jaringan secara luas. Jadi sistem komputer tapi sifatnya
parsial, sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir yang kita masuki sekarang adalah revolusi industri keempat, di mana penggunaan kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan atau artificial intelligence itu semakin meluas. Dunia terhubung secara virtual gitu. Munculnya revolusi yang ditandai dengan tadi meningkatnya peran kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini nanti akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, pekerjaan manusia. Seperti halnya umpamanya sekarang kita lihat bagaimana pintu tol sudah tidak ada petugasnya gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu, yang pintu tol seperti itu masih bisa dilakukan. Eranya sebenarnya era industri ketiga, tapi ini dimulai di industri keempat. Nah, industri keempat ini lebih jauh. Kita akan melihat bagaimana IoT atau Internet of Things gitu. Umpamanya ponsel pintar kita terhubung dengan nanti kulkas pintar gitu, smart refrigerator, di mana umpamanya si kulkas tadi bisa menghitung, memperkirakan jumlah persediaan barang, persediaan daging lah katakanlah di dalam refrigerator itu, apakah sudah harus beli baru atau yang itu sudah mulai kadaluarsa, dia akan menginfokan ke handphone kita. Handphone kita kalau dihubungkan dengan marketplace, itu nanti dengan sendirinya si kulkas akan melakukan pembelian. Pembayarannya gimana? Sudah terhubung umpamanya dengan akun rekening kita. Jadi semuanya berjalan otomatis tanpa campur tangan kita. Oke. Tadi saya menyebut tentang Internet of Things. Jadi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi tadi, otomatisasi dengan cyber. Kita mulai menggunakan komputasi awan gitu kan. Internet of Things dan sebagainya. Oke, revolusi industri 4.0 di dalamnya juga menyangkut tentang perubahan istilah Web 1, Web 2, dan Web 3. Kita saat ini masih berada dalam Web 3. Apa sih Web 3 gitu? Oke, kita lihat dulu Web 1. Web 1 itu ketika manusia koneksi internet dengan internet. Jadi sistem jaringan gitu. Kalau dulu ketika orang sudah mulai menggunakan otomatisasi internet, umpamanya kita punya kantor di Jakarta dan di Surabaya. Kantor Jakarta sudah mulai punya otomatisasi internet, begitu pula dengan di Surabaya. Tapi antara keduanya tidak terhubung secara jaringan. Nah, terhubung secara jaringan itu kemudian masuk ke eranya Web 2 itu. Muncul eranya website gitu. Web 3 eranya terhubung antara manusia dengan manusia melalui munculnya platform media sosial. Web 4 nanti Internet of Things, ketika internet digunakan untuk mengatasi atau mempermudah kehidupan manusia gitu. Saya lupa ada film openingnya tuh dimulai dari suara ketel yang berbunyi gitu pagi, terus dari waker orang bangun, ketel berbunyi, kemudian dia menuangkan air, bikin kopi gitu. Nggak lama kemudian pemanggang roti juga berfungsi, artinya rotinya tiba-tiba jeklek, udah matang gitu. Begitu selesai roti udah matang, tiba-tiba keran air di kamar mandi berjalan mengisi bak air bathtubnya gitu. Selesai itu tiba-tiba taksi sudah datang menjemput gitu. Nah, itu semua dilakukan oleh melalui ponsel pintarnya. Nah,
revolusi industri itu berkaitan dengan tadi smart machine, otonomi secara luas, termasuk produktivitas. Kita tahu era saat ini banyak menghilangkan jenis-jenis pekerjaan, meskipun jangan takut akan banyak juga jenis pekerjaan baru yang muncul. Jenis pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan yang berkaitan dengan tenaga manusia tadi, tukang jaga tol, tukang jaga parkir, eh, apa namanya, CSO bank mulai juga menggunakan digital kan, beberapa bank sudah mulai melakukan itu. Kemudian, iya mungkin bank sebagai sebuah institusi akan hilang, akan digantikan oleh model-model internet banking atau pembayaran digital, meskipun sistem perbankan tentu saja nggak akan hilang. Nah, situasi itu mengharuskan kita harus siap menghadapi itu. Era ini adalah eranya apa yang disebut eranya Gen Z, generasi Z gitu. Generasi milenial saat ini sudah mulai mapan gitu. Ya mereka usianya 30 ke atas udah mulai punya anak. Nah, ini eranya generasi Z. Apa yang harus dipersiapkan oleh generasi Z untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Nah, ada beberapa saya selalu menyampaikan beberapa dasar yang harus dikuasai oleh generasi Z, oleh kalian mahasiswa, karena yang dituntut industri adalah mahasiswa yang multitasking, lulusan yang multitasking. Jadi pertama tentu saja bisa mengoperasikan kamera melalui telepon pintar, baik itu memotret maupun membuat video. Semua orang bisa mengoperasikan itu, tapi bagaimana membuat sebuah gambar yang indah, tidak semua orang mampu. Nah, kalian harus mengerti, umpamanya framing atau tipe-tipe shot dari sebuah gambar. Nah, kedua, kalian juga harus mampu setidaknya menguasai digital imaging software kayak Photoshop atau Adobe Illustrator gitu. Itu penting. Yang berikutnya bisa ngedit. Ngedit di mana? Smartphone ada banyak aplikasi editing. Hal lain yang harus kalian kuasai adalah copywriting. Kalian harus bisa membuat tulisan yang menarik. Dalam hal ini adalah untuk kepentingan promosi. Yang lain, ya bahasa internasional tentu saja harus dikuasai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan terhadap tadi SEO, SMM, SMO gitu, SEM. Nah, itu menjadi hal yang paling dasar yang harus kalian kuasai. Jadi di era digital, era sosmed ini, orang tidak lagi ribut bicara tentang tidak punya modal gitu. Sosial media marketing, platform media sosial banyak memberikan keleluasaan untuk melakukan promosi atau marketing secara gratis. Tinggal kita mampu nggak berkreativitas. Gunakan imajinasi untuk menciptakan sesuatu kreativitas yang baru yang bisa menghasilkan uang. Ya paling gampang, umpamanya kita bisa kerjasama dengan orang atau tetangga kita atau tante kita yang jago masak, jago bikin kue gitu. Nah, kalian bisa promosikan itu, kue itu gitu, melalui media sosial. Nggak perlu modal. Oke. Komunikasi digitalnya ini kalian bisa baca sendiri bagaimana informasi kemudian dikodekan secara digital gitu melalui sinyal dalam bentuk matematis. Kodenya digital biasanya 0 dan 1 gitu. Oke, tentang media baru tadi saya sudah singgung bahwa ini adalah kemunculan sebuah media digital yang merupakan bentuk konvergensi dari media-media lama yang multi platform, tidak hanya menampilkan picture
tapi juga video, tapi termasuk juga audionya dan sebagainya. Oke, dalam sebuah media baru atau platform media sosial, ada komponen-komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah produsen. Produsen dalam hal ini adalah orang yang menciptakan atau membuat kreatif konten gitu. Oke, kalau dulu yang namanya produsen itu ya orang yang punya modal untuk membuat sebuah produk gitu. Kalau sekarang di era digital, setiap orang produsen sekaligus konsumen gitu. Jadi ada istilah prosumer atau prosumen gitu. Kenapa demikian? Karena dengan gadget tadi kita juga bisa menciptakan sebuah konten, sekaligus juga kita menikmati konten orang lain gitu. Kemudian ada di sini distributor, yaitu orang yang menghantarkan sarana atau media yang menghantarkan konten tadi. Jadi distributor di sini adalah medianya. Konsumen tentu saja orang yang mengkonsumsi media tadi. Setiap orang di sini adalah konsumen sekaligus produsen. Jadi subjek dan objek mulai bias. Semua bisa jadi subjek, tiba-tiba sekaligus jadi objek gitu dari produsen yang lain. Lantas bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat? Nah, ini yang pertama ya, bukan saja soal transfer informasi yang melimpah ruah, tapi juga cara berinteraksi kita kan sudah berbeda. COVID-19 membuktikan bahwa kita bisa ternyata berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik, seperti perkuliahan ini gitu. Bahkan ibadah gitu. Orang taklim tidak perlu datang beramai-ramai di sebuah tempat kemudian ngaji sama guru gitu. Kita bisa ngaji lewat online gitu. Kita bisa melakukan seminar secara daring. Kemudian kemampuan berpartisipasi, nah ini juga penting. Tadi sifatnya karena dalam era media baru ini semua orang adalah produsen sekaligus konsumen. Semua orang bisa berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Kemudian internet tentu saja menyebabkan infiltrasi media secara global. Tidak hanya pesannya yang menyebar, tapi juga cara penggunaan medianya itu sendiri. Semua orang hampir bisa menggunakan tadi yang saya bilang memotret, membuat video dan sebagainya, tapi tidak banyak orang yang tahu caranya bagaimana itu kemudian mendistribusikannya dengan baik. Kemudian partisipasi konsumen, kemudian konvergensi tadi, ada perubahan dalam cara orang mencari sebuah informasi terhadap katakanlah sebuah produk yang mau dia beli gitu. Kalau orang akan membeli produk namanya dengan membaca dulu fitur-fiturnya melalui manual book gitu. Jadi sekarang orang lebih percaya pada testimoni konsumen sebelumnya. Oke, promosi adalah usaha pemasar dalam menginformasikan sebuah produk sehingga orang atau pihak lain menjadi tertarik gitu. Secara umum itu. Jadi di sini bagaimana kita membuat konten kreatif terkait dengan promosi produk atau jasa yang mau kita sampaikan kepada pihak lain, dan bagaimana orang menjadi minimal pada tahap pertama adalah punya awareness gitu, terhadap brand kita. Oke, ini frameworknya digital marketing. Oh, ini bukan AIDA tapi AISAS. Ini masih dalam konteks, kalau AIDA masih dalam konteks offline gitu. Jadi bagaimana kita mengengage customer melalui tadi bisa melalui website gitu, bisa melalui email marketing atau sosial media. Nah, yang paling banyak saat ini adalah menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya untuk mengengage customer.
Nah, alurnya adalah menggunakan istilah yang namanya AISAS. AISAS bukan AIDA. Saya salah ini, belum saya koreksi. Oke, AISAS. A pertama tentu saja attention atau awareness. Bagaimana orang kemudian punya atensi terhadap promosi yang kita lakukan. Setelah punya atensi, dia punya interest, ketertarikan. Oke, AI di sini masih sama, awareness atau attention dan interest. Kemudian S, SAS, AIS. S-nya di sini adalah search. Bagaimana orang kemudian setelah interest dia mencari informasi, menggali informasi melalui namanya googling terhadap produk tersebut. Dia banyak bisa mencari informasi menggunakan media sosial, mencari informasi menggunakan melalui teman dan sebagainya. Kemudian A berikutnya adalah action. Keputusan untuk melakukan pembelian atau penggunaan jasa tersebut. Nah, biasanya di sini di era digital ketika orang-orang puas, dengan sendirinya dia akan melakukan S yang terakhir, yaitu share. AISAS. Attention, interest, search, action, dan share. Share, memberitahukan bahwa produk itu bagus dan sebagainya. Melakukan testimoni tadi. Ingat, testimoni menjadi hal yang penting dalam era digital yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, internet marketingnya ini tadi seperti sudah dibahas, bisa menggunakan email marketing atau website atau blogging gitu, kemudian sosial medianya, digital marketing, ada viral marketing, bagaimana memviralkan sebuah konten. Ini banyak yang menggunakan teknik clickbait gitu, jadi judulnya sangat menarik, begitu dibuka isinya biasa aja umpamanya gitu. Kemudian bisa menggunakan pay per click marketing. Jadi kita melakukan promosi dengan metode berbayar, dibayar setiap kali ada orang yang membuka promosi kita. Oke, terkait sosial media marketing, ini ada 4 hal bagaimana kita meng-create buzz, memblast konten gitu tentang produk, tentang jasa kita, atau meng-engage follower. Maupun boost di sini adalah bagaimana search engine kita bisa luas. Dan terakhir tentu saja mendapatkan customer baru melalui atau gain. Oke, sosial media sendiri kalau menurut Andreas Kaplan dan Michael Handlin diterjemahkan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis Web 2. Ini evolusi platform dari evolusi media sosial yang mungkin terjadinya penciptaan pertukaran usage generated content. UGC ini tadi bahwa setiap orang bisa membuat konten sekaligus mengkonsumsinya. Kalau Philip dan Kevin Keller mengartikan ini tentang bagaimana sarana konsumen untuk berbagi informasi baik berupa teks, video atau audio antar sesamanya. Oke, platformnya kita semua sudah tahu, ada Twitter, Facebook, Google+, Instagram, YouTube, dan Pinterest. Nah, kita masuk pada digital marketing mix-nya. Bagaimana kita menggunakan tadi pertama metode berbayar. Metode berbayar ini ada menggunakan sistem pay per click gitu atau display ad. Pokoknya kita iklan kita di display di portal online gitu. Ada native ads. Native ads ini banyak digunakan karena orang sekarang sudah mulai jenuh dengan iklan-iklan digital. Tiba-tiba kita mau buka berita portal tertentu muncul pop up iklan gitu. Kemudian para kreator iklan membuat yang namanya native ads. Jadi iklan yang bentuknya menyerupai
berita kata gitu. Jadi baik itu desainnya maupun teksnya seperti teks berita, tapi biasanya ada tulisan kecil di sebelah kanan atas atau kiri atas di ujung itu ada tulisan promotion atau ad gitu. Kemudian kita bisa membayar influencer juga. Ini banyak sekarang media sosial influencer gitu. Saya nonton itu ada seorang food blogger Nana Kot gitu, banyak mempromosikan itu. Kemudian juga ada yang kepemilikan sendiri. Ini seperti website, blog gitu, email atau akun media sosial Instagram gitu. Oke. Kemudian ada juga yang sistemnya kita bisa menggunakan review dari orang gitu, membuat coverage media yang lebar, yang besar gitu, social share atau tadi influencer ini adalah orang-orang yang mendapat bayaran dari kegiatan mereka, melakukan review gitu, menginfluence tadi sebuah produk dan sebagainya. Oke, digital marketing tentu saja meliputi channel manajemennya, manajemen channel itu ya namanya social media management. Bagaimana kita membuat sebuah perancangan dari mulai praproduksi sampai pasca produksi. Bagaimana membuat konten yang menarik, kemudian kita melakukan penjadwalan gitu. Kemudian kita melakukan kegiatan SEO agar trafficnya naik atau sesuai sasaran yang dimaksud. Kemudian tentu saja kita punya akun sosial medianya, ada web, mobile, dan sosial media tadi. Ada konten marketingnya, ada yang mau dipasarkan kontennya. Kemudian membangun relationship antara kita dengan followers dan sebagainya. Kemudian ada tentu saja analitik. Di Instagram ada insight, kita bisa lihat bagaimana perolehannya, atau di YouTube kita bisa lihat berapa follower, subscriber kita, berapa jam video kita ditonton dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat medianya offline dan online. Offline tentu saja banyak memanfaatkan TV gitu, radio, billboard gitu, termasuk SMS gitu dulu. Dulu kan sering kita mendapat iklan, sampai sekarang masih sering mendapat iklan SMS gitu. Nah, kalau dalam online sudah menggunakan tadi website, email dan sebagainya, termasuk sosial media. Oke, yang ini saya lewatkan. Oke, digital advertising. Nah, ada advertiser, ada publisher nih. Advertiser adalah orang yang melakukan pembelian iklan, pembelanjaan iklan gitu berdasarkan kebutuhan untuk melakukan kampanye. Dia melakukan membuat sebuah perancangan manajemennya dan sebagainya. Sedangkan publisher di sini adalah tim yang melakukan mempublish, melakukan operasi menjalankan dari periklanan, sistem periklanan tersebut. Kita lihat ini bagaimana Raffi Ahmad kemudian menjadi endorser dengan tarif 22 juta, atau Ayu Dia Bing Slamet, atau di sini Zaskia Meka gitu, sekali tayang atau sesuai perjanjian beberapa kali umpamanya. Dan itu tadi sangat menjanjikan. Oke. Nah, ini kita lihat 7 step untuk membuat sebuah kampanye digital yang efektif, yang mangkus. Yang pertama tentu saja mengembangkan rencana, membuat schedule, termasuk di sini kreativitas kontennya mau apa. Kita mau melakukan modelnya tadi PPC atau
pay per click atau yang gratis. Kemudian medianya, media sosial. Kemudian kita juga harus tadi mengerti tentang SEO-nya. Kita paham algoritma dari sebuah media sosial. Umpamanya kita bisa cari tahu di Instagram atau YouTube itu jam terbaik untuk mengunggah sebuah konten itu jam berapa. Gitu. Tentu saja ini dikaitkan dengan audiens yang kita mau tuju. Kemudian yang terakhir tentu saja kita melakukan review, evaluasi terhadap apa yang sudah kita buat. Oke, itu saja sesi kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada sesi video